my channel, like, comment, share, and please don't skip my video. I want to watch till the end. Kehilangan 6 poin berharga di bulan Oktober. Ambisi timnas Indonesia meraih 6 poin di bulan Oktober harus kandas. Skuad Garuda akhirnya hanya sanggup mengoleksi 1 poin dari laga kontra Bahrain dan Cina. Pasukan Merah Putih bahkan harus menelan kekalahan pertama saat melawan skuad Naga. Padahal, timnas Indonesia diprediksi bisa meraih kemenangan atas Cina. Media Sports Mall asal Inggris sempat menilai skuad Garuda bisa mengalahkan skuad Naga. Indonesia belum pernah kalah di grup C, sementara Cina belum meraih 1 poin pun dari 3 laga mereka. Ini menandakan tim tamu akan meraih kemenangan. Bahkan ESPN juga mengunggulkan timnas Indonesia untuk meraih poin penuh atas Cina. Meskipun secara peringkat Cina masih lebih tinggi dari Indonesia, namun di atas kertas mereka nggak dianggap favorit dalam pertandingan ini, tulis ESPN. Sayangnya, dukungan ini gagal dimanfaatkan oleh timnas Indonesia di atas lapangan. Cina langsung mengejutkan skuad Garuda setelah unggul 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Behram Abdulweli dan Zhang Yuning bikin pertahanan timnas Indonesia pontang-panting. Skuad Naga sukses memanfaatkan rapuhnya koordinasi lini pertahanan skuad Garuda. Kombinasi Jay Itzes, Miss Hilgers, dan Calvin Verdong gagal tampil kokoh. Skuad Garuda sempat membalas 1 gol lewat sepakan Tom Haye di babak kedua. Namun, timnas Indonesia tetap gagal menyamakan skor hingga wasit meniup peluit akhir. Shin Tae-yong mengaku kecewa anak asuhnya kurang ngotot merebut kemenangan. Pertama-tama, selamat kepada Cina atas kemenangannya. Kedua, tim menunjukkan keinginan untuk menang, tapi Cina lebih ngotot untuk menang dibanding kami, tutur Coach Shin. Kekalahan ini juga membuat timnas Indonesia gagal memenuhi target PSSI. Pasalnya, pihak federasi berharap skuad Garuda bisa meraih minimal 2 poin di bulan Oktober. Kekalahan dari Cina semakin mengancam posisi timnas Indonesia di grup C. Pasalnya, skuad Naga sudah menempel ketat pasukan Shin Tae-yong dari posisi ke-6. Skuad asuhan Branko Ivankovic sudah mengoleksi jumlah poin yang sama dengan timnas Indonesia. Namun, Cina masih kalah selisih gol dari skuad Garuda. Selain ditempel skuad negeri tirai bambu, posisi timnas Indonesia juga menjauh dari 4 besar. Pasukan Merah Putih sekarang berjarak 2 angka dari Bahrain di posisi ke-4. Padahal, skuad Garuda harusnya bisa menembus peringkat 2 besar jika mengalahkan Cina. Pasalnya, semua rival timnas Indonesia cuma berhasil menambah sebiji poin. Pertama ada Australia yang berhasil menghambat laju Jepang dengan skor 1-1. Kemudian ada Bahrain yang memaksa Arab Saudi bermain skor kacamata. Sayangnya, momentum emas ini nggak dimanfaatkan skuad Garuda. Selain gagal menembus 4 besar, timnas Indonesia juga mengalami penurunan ranking FIFA. Dilansir dari Footy Rankings, anak asuh Coach Shin turun ke peringkat 130 FIFA. Padahal, timnas Indonesia sebelumnya diprediksi menembus ranking 127 usai menahan imbang Bahrain. Kekalahan dari Cina membuat timnas Indonesia harus kehilangan 9,69 poin. Posisi skuad Garuda juga ditempel ketat oleh Nicaragua yang menghuni peringkat 131 FIFA. Segera bangkit melawan Jepang. Meski kehilangan poin berharga, pasukan Merah Putih harus segera bangkit dari keterpurukan. Sebab, timnas Indonesia harus segera menjamu Jepang di bulan November. Laga kandang melawan skuad Samurai Biru ini bakal menjadi penebusan dosa. Timnas Indonesia nggak boleh mengulangi kesalahan supaya nggak dibantai Jepang. Alhasil, Erick Thohir langsung berambisi mengevaluasi performa skuad Garuda. Sepulang mereka dari Cina, saya akan mengadakan evaluasi, tulis Erick di Instagram. Rencana besar ketua PSSI ini terbilang wajar karena akan segera menghadapi Jepang. Shin Tae-yong sudah diberikan surat berat untuk bisa meredam kekuatan pasukan negeri Sakura. Alhasil, Coach Shin harus memutar otak untuk meracik strategi demi mengimbangi Jepang. Sebab pasukan Hajime Moriyasu memang sangat sulit dijegal oleh rival-rival grup C. Buktinya, pasukan negeri Sakura masih belum menelan kekalahan di ronde ketiga. Australia yang baru berganti pelatih hanya sanggup menahan imbang Jepang.
Namun strategi jitu dari Tony Popovic juga bisa diikuti oleh Shin Tae-yong jika ingin mengimbangi Jepang. Pelatih asal Australia ini punya taktik cerdas dengan bermain rapat tanpa banyak menguasai bola. Alhasil Australia tetap bisa meraih hasil imbang walau hanya punya 35% penguasaan bola. Sementara pasukan negeri Sakura lebih dominan hingga mencatat 599 umpan. Australia sendiri hanya mengoleksi 331 umpan karena sengaja nggak ingin mendominasi laga. Barisan pertahanan skuad Socceroos juga layak dipuji tinggi karena bikin Jepang kewalahan. Skuad Samurai Biru cuma berhasil mencetak 1 gol dari total 13 tembakan. Laga hidup mati menjamu Arab Saudi. Perjuangan berat timnas Indonesia masih terus berlanjut setelah menjamu Jepang. Di laga berikutnya, skuad Garuda harus kembali menyambut raksasa Asia lainnya yakni Arab Saudi. Timnas Indonesia wajib mengalahkan skuad Elang Hijau jika ingin terus bersaing di 4 besar. Peluang mengalahkan Arab Saudi diprediksi lebih terbuka dibanding menumbangkan Jepang. Pasalnya, anak asuh Roberto Mancini masih tampil angin-anginan di ronde ketiga. Skuad Elang Hijau baru meraih 1 kemenangan dari 4 laga grup C. Padahal Arab Saudi menjadi unggulan kedua setelah Jepang untuk lolos dari grup neraka. Di laga terbaru, pasukan hijau bahkan cuma meraih hasil imbang kontra Bahrain. Sebelum laga dimulai, Mancini awalnya memandang remeh kekuatan skuad Mutiara Teluk. Pelatih asal Italia ini malah lebih fokus memantau Australia dibanding Bahrain. Kami akan fokus bersaing dengan Australia dan rebut posisi runner-up, beber Mancini. Mirisnya, kesombongan sang pelatih justru menjadi blunder fatal untuk Arab Saudi. Skuad Elang Hijau juga gagal meraih kemenangan karena buruknya performa para pemain kunci. Salim Al-Dawsari kembali disorot tajam usai gagal mengeksekusi penalti kontra Bahrain. Hasil imbang ini juga dikritik keras oleh media dari negeri minyak. Setelah hanya mendapat sebiji poin dari 2 laga kandang di Jeddah, tekanan tertuju kepada Roberto Mancini, tulis media Arab News. Alhasil, performa angin-anginan Arab Saudi ini wajib dimanfaatkan langsung oleh skuad Garuda. Shin Tae-yong harus serius menurunkan formasi terbaik. Selain itu, Coach Shin juga nggak boleh terlalu banyak melakukan eksperimen taktik. Pasalnya, timnas Indonesia harus turun dengan strategi terkuat untuk menjungkalkan Arab Saudi.